likulli syai'in alamun likulli syai'in alimun alamun alamun ay liwaun wa alimul wa alamun imani ni as-salatu wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha fis salati ittaqullaha fis salati ittaqullaha fis salati ay bi ta'limi arkaniha wa surutiha wa hayatiha wa ab'adiha wal ityani biha fi awqatiha wa taqriril jum'at wa takrirus sholati misalnya. Kurang. Ya, gantiannya wa takrirus sholati. bukan Jumat bukan. Bukan Jumat. Bukan. Wa taqrirus sholati talatan limazidit ta'kidi ittaqullaha bima malakat aymanukum ay min adami wa hayawani muhtaramun hayawanin muhtaramin ittaqullaha fid du'ifaini al-mar'atil armalati ayil muhtajatil miskinati allati la kafilalaha was-sabiyil yatimi ayis sagiril ladzi la aba lahu dzakaron kana au untha rawahul baihaqi an Anas bin Malikin wa huwa hadithun hasanun wa huwa ma'urifa makhrajuhu min kaunihi hijazun hijaziyan syamiyan iraqiyan miskiyan kufiyan wa qala sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni ay alim tumuni usalli wa qala sallallahu alaihi wasallam man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jiharan ais taujaba uqubata man kafara au qaraba ay yakfura fa in tarakaha jahidan liwujubiha kafara haqiqatan rawahu Tabrani an Anasin wa isnaduhu hasanun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in alamun, yaitu tetap bagi tiap-tiap sesuatu alamun, bermula tanda, bendera ya. Ai tegasnya liwaun,
bendera, wa alamul imani dan bermula tanda atau benderanya iman yaitu as-sholatu sholat. Jadi kata Rasulullah tiap sesuatu itu ada tandanya, begitu ya. Ada benderanya. Ya, itu tiap sesuatu tuh ada ciri khasnya begitu. Ada tandanya, ya. Kalau model kita ada tandanya, ya, apa hidungnya, apa ada tanda di kupingnya, ada tanda di wajahnya, sama. Seluruhnya itu pasti punya tanda, punya ciri, ya, semuanya itu. Oleh karena itu kata Rasulullah, cirinya, tandanya, benderanya iman yaitu sholat. Jadi tandanya orang iman itu dia ngerjain sholat. Jadi kalau dia ngerjain sholat, maka tandanya dia punya ciri. Apa cirinya? Dia mukmin, gitu ya. Jadi gampang dah. Jadi kalau ada orang ngaku beriman kepada Allah, tapi dia ingkar, dia meninggalkan sholat, maka keimanannya dipertanyakan. Kenapa? Karena tandanya hilang udah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fis sholati. Ittaqullaha fis sholati. Ittaqullaha fis sholati. Ittaqullaha, takutlah kamu sekalian Allah kepada Allah, fis sholati, di dalam sholat. Ittaqullaha, takutlah kamu sekalian Allah kepada Allah, fis sholati, di dalam sholat. Ittaqu, takutlah kamu sekalian Allah kepada Allah, fis sholati, di dalam sholat. Ai bi ta'limi arkaniha, tegasnya dengan mengajarkan rukun-rukun sholat. Wa syurutiha, dan syarat-syaratnya sholat. Wa hayatiha, dan sunnah hayatnya sholat. Wa ab'adiha, dan sunnah ab'adnya sholat. Wal ityani biha fi awqatiha, dan mendatangkan atau mengerjakan biha dengan sholat, fi awqatiha, di dalam waktu-waktunya sholat. Wa taqrirus sholati salasan, dan bermula membolak-balik atau mengulang-ulang kalimat sholat salasan, halnya 3 kali, yaitu limazidit ta'kidi, karena atau sebab agar tambah kuat. Jadi Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya seakan-akan Rasulullah itu berwasiat sama kita. Apa wasiat Rasulullah? Ittaqullaha fis sholati. Takutlah kamu sekalian kepada Allah dalam urusan sholat. Jadi Rasulullah ngulang-ngulang 3 kali tuh. Jadi kasarnya hati-hati, takut di dalam sholat, takut dalam sholat. Takutlah kepada Allah di dalam sholat. Ya, sampai Rasulullah mewanti-wanti, mengulang-ulang kalimat ittaqullaha fis sholati, yaitu 3 kali. Ulang-ulang 3 kali tuh kalimat sholat. Ya. Kenapa? Karena yang ditakutkan oleh Rasulullah itu orang sholat tapi nggak tahu rukun sholat. Orang Allahu Akbar, dia nggak tahu mana yang jadi rukunnya, mana yang jadi sunnahnya. Rasulullah takut orang Allahu Akbar itu orang nggak tahu mana yang sunnah hayat, mana yang sunnah ab'ad. Allahu Akbar itu orang nggak tahu mana yang ngebatalkan sholat. Ya. Ini yang Rasulullah takutin tuh. Allahu Akbar, rukunnya nggak ngerti. Ya. Coba kalau kita urut mana rukun sholat. Rukun sholat yang pertama nih niat. Di mana tempatnya niat? Di dalam hati. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri. Ya, diri itu rukun tuh. Kalau sholat wajib. Ya. Kalau nggak kuat diri boleh duduk.
Tapi ketika duduk udah kerasa kuat lagi, wajib dia diri. Kalau nggak diri batal. Kalau sholat wajib itu begitu. Tadi kan dia nggak kuat ya duduk. Udah begitu tengah-tengah, perasaan udah kuat nih, seger lagi. Wajib dia diri. Kalau nggak diri, sholatnya batal. Karena diri itu dari rukun. Ya, habis diri apa? Baca Fatihah rukunnya nih. Kalau kita runtut baca Fatihah. Habis Fatihah apa? Ruku. Ruku tomaknina di dalam ruku. Bangun dari ruku namanya i'tidal. I'tidal tomaknina. Habis i'tidal tomaknina apa lagi? Sujud. Sujud juga tomaknina. Duduk antara dua sujud tomaknina. Ya. Kemudian apa lagi? Tahiyat akhir. Habis tahiyat akhir apa lagi? Baca sholawat kepada Rasulullah. Yang terakhir apa? Salam udah. Ya. Beres udah rukun sholat. Ya, baca sholawat kepada Rasulullah, kemudian salam. Selain yang disebutkan tadi, berarti hukumnya sunnah. Begitu ya? Baca iftitah, doa iftitah sunnah. Baca surah, ya. Setelah Fatihah sunnah. Baca subhana rabbiyal a'la sunnah. Baca subhana rabbiyal azimi sunnah. Baca rabbana lakal hamdu sunnah. Begitu ya. Apalagi baca at-tahiyatul mubarakatuh. Tahiyat awal hukumnya sunnah. Apalagi baca sholawat kepada keluarga kanjeng Nabi sunnah. Kan kita baca sholawat tuh tahiyat akhir tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad rukun. Wa ala ali sayyidina Muhammad sunnah itu, sunat abad itu. Wa ala ali sayyidina Muhammad hukumnya sunat abad. Ya. Kemudian sampai innaka hamidum majid hukumnya sunnah. Begitu runtuyannya tuh ya. Tuh. Ngerti dia, Allahu Akbar, ngerti dia. Begitu sholat dia bisa ngebedain mana yang posisinya jadi rukun, mana yang posisinya jadi sunnah. Dia tahu syarat-syaratnya sholat. Dia tahu. Mudah-mudahan kalau tahu rukunnya, dia ngerti mana yang jadi sunnahnya, mana yang jadi rukunnya. Mudah-mudahan itu menimbulkan ya sedikit kehusyuan di dalam sholatnya. Gitu ya. Makanya ya, dikarenakan kita 24 jam bertemu dengan yang namanya sholat, 24 jam tuh kita ya. 24 jam kita ketemu yang namanya sholat, ketemu sholat subuh, sholat johor, asar, maghrib, isya. Maka menuntut ilmu sholat hukumnya wajib. Begitu ya. Kalau hadirin sekalian, ente sekalian belum tahu ilmu sholat, maka wajib hukumnya nuntut ilmu sholat. Wajib tuh. Cari ilmu sholat, tuntut ilmu sholat. Kenapa? Karena ketika kita beribadah tidak didasari dengan ilmunya, ibadah nggak ada ilmunya, maka otomatis ibadah kita mardudatun la tuqbalu. Ibadah kita apa? Enggak diterima, ditolak. Ya. Capek-capek kita di dunia Allahu Akbar sholat, ternyata nggak ada ilmunya, nggak pakai ilmunya. Nanti yaumil qiyamah tatkala dihisab ternyata nol. Ya. Begitu ditimbang amalnya kita, sholat kita rusak semua. Ternyata sholat kita rusak, apa alasannya? Apa yang dikeluarkan dalil oleh Allah Subhanahu wa taala hujahnya? Kau sholat biduni ilmiha. Sholat enggak pakai ilmunya. Ya. Jadi sampai begitu tuh. Jadi Rasulullah sampai berwasiat ittaqullaha fis sholati, 3 kali diulang-ulang ya. Semuanya ada di sholat tuh.
wal ityani biha fi awqatiha, dan melaksanakan sholat di dalam waktunya. Waktu sholat dilakuinnya, jangan udah di luar waktu sholat. Ya. Ada beberapa waktu sholat yang masuk ke dalam waktu tahrim. Mana coba waktu sholat yang ada waktu tahrimnya? Satu, sholat subuh. Itu sholat subuh itu ada waktu tahrimnya itu. Ya. Kalau kita kesiangan sholat subuh, kemudian kita sholat, pas kebetulan waktunya sudah sebentar lagi atau sudah merah-merah matahari mau muncul, kita sholat subuh, itu jatuhnya waktu tahrim. Kita Allahu Akbar, haramnya dapat, begitu ya. Mana lagi yang ada waktu tahrim? Yang ada waktu tahrim sholat asar, ada waktu tahrimnya tuh, ya. Ada waktu tahrimnya. Begitu kita Allahu Akbar, ya, matahari mau terbenam, waktu tahrim. Kita sholat asar, ya, sholatnya jalan, dosanya dah dapat karena waktu haram dia sholatnya. Selain yang dua itu tidak ada waktu tahrim, adanya waktu makruh. Selain daripada yang makruh, ada satu waktu sholat yang nggak ada makruh, yaitu sholat johor. Johor nggak ada makruhnya tuh, ya, nggak ada johor. Ente mau sholat johor jam 3 siang nggak makruh. Ente sholat johor 5 menit lagi mau azan asar nggak makruh. Waktu jawas di dalam waktu johor itu jawas semua. Ya, sampai mentok ke waktu asar, waktu johor, waktu jawaz. Apa maknanya jawaz? Waktu boleh, nggak ada makruh, nggak ada di johor. Selain daripada johor ada makruh. Ya. Jadi kita mesti begitu tahu ilmunya. Ya. Ngerjain waktunya sholat pada waktu-waktunya, ilmunya mesti tahu, begitu ya. Jadi pentingnya ngaji itu begitu, biar kita bener apanya? Ibadahnya. Mudah-mudahan kalau ibadahnya benar, ya, mudah-mudahan keyakinan tauhidnya kepada Allah juga semakin tebal, semakin kuat, begitu ya. Kalau tauhidnya, keyakinan kepada Allahnya semakin kuat, ya, mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan ketenangan hati. Hati kita tenang. Bukan senang ya. Kalau orang hatinya senang, itu di dalam senang ada dosanya. Benar gak? Apa buktinya? Hatinya saking senangnya kelewatan. Dosa kagak? Dosa. Orang kalau udah senangnya kelewatan, pasti ngerjain dosa. Tapi kita minta hati tenang, begitu ya. Mudah-mudahan sholatnya benar, maka ilmunya mudah-mudahan menyebabkan hati kita tatmainnul qulub, hati kita jadi tenang. Kalau udah hati tenang, hidup di dunia enak, damai, ya, gitu. Ittaqullaha fima malakat aimanukum, takutlah kamu sekalian Allah kepada Allah, fima di dalam sesuatu malakat memiliki apa aimanukum, tangan-tangan kananmu. Ai tegatnya min adamin daripada manusia, wahayawanin muhtaramin dan hewan-hewan yang dihormati atau dimuliakan. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW berwasiat, ittaqullaha fima malakat aimanukum, takutlah kepada Allah di dalam sesuatu yang ada di dalam tanggungan kita. Apa itu, Pak? Yang ada dalam tanggungan kita apa? Istri, anak, keluarga tuh. Fima malakat aimanukum namanya itu. Yang ada di dalam tanggungan kita, takut kepada Allah dalam urusan istri kita,
Takutlah kepada Allah dalam urusan anak kita. Takutlah kepada Allah dalam urusan binatang-binatang yang dimuliakan yang ada di di lingkungan kita. Ya. Takut. Ya, mesti takut. Kata Rasulullah, takut kita kepada istri kita. Bukan kita takut istri, bukan. Bukan suami takut istri, bukan. Maksudnya takut jangan sampai nanti di yaumil qiyamah, di yaumil hisab, istri kita nuntut kita. Itu sebenarnya maksudnya begitu. Jangan sampai nanti yaumil qiyamah, istri dan anak kita nuntut kita di hadapan Allah. Jangan sampai nanti di yaumil qiyamah anak istri kita yang jadi penghalang, yang bikin kita jatuh, begitu ya. Jadi ibarat ada apa? Ada sesuatu begitu kita jalan, ya, cek jatuh kita. Kagak taunya yang bikin kita jatuh nanti di yaumil qiyamah anak istri kita. Jadi Rasulullah berwasiat, ittaqullaha fima malakat aymanukum, hati-hati, hati-hati, takutlah kepada Allah. Maksudnya urus tuh anak istri kita, didik anak istri kita dengan cara kita mendidik takut kepada Allah. Caranya gimana? Caranya dengan ilmu, begitu ya. Enggak jalan deh. Kalau kita pengen punya istri yang soleha, tapi istri kita nggak tahu ilmunya, nggak bisa. Begitu ya. Kalau kita pengen punya anak yang soleh, tapi anak kita nggak pernah dididik, nggak pernah dikasih pelajaran, nggak diajarin, ya, urusan supaya menjadi anak yang soleh, nggak bisa. Tetap kalau pengen jadi istri yang soleha, istrinya muti ngaji, istrinya muti belajar, nggak bisa, ya. Begitu. Ngedoa kita kepada Allah supaya istri kita jadi istri yang soleh, tetap ngajinya muti jalan. Iya. Pengen punya anak yang soleh, tetap anak kita muti belajar, muti tahu ilmunya, muti tahu ilmu agamanya, muti ngerti, paham segala macamnya, begitu. Baru kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu. Kenapa? Karena istrinya tahu ilmunya, suaminya tahu ilmunya, anaknya juga tahu ilmunya. Enak. Sakinah, mawaddah, warahmah.